Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang menghuni bumi setelah diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan dari surga lantaran melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memakan buah terlarang, yakni buah khuldi. Bumi yang kita pijak hari ini usianya sudah miliaran tahun. Namun siapa sangka ternyata ada makhluk lain yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam. Bahwa setelah Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan ke bumi, anak cucunya kemudian mengisi populasi di bumi. Beberapa ahli mengatakan kondisi bumi saat berusia 8.000 tahun ternyata masih kosong. Namun saat itu Allah sudah menciptakan biji sawi putih dan unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah berfirman kepadanya, "Wahai unggas Tabirun Nasar, makanlah biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Unggas tersebut memakan satu biji dalam sehari, kemudian memakan satu biji dalam sebulan. Saking takut habis, unggas itu memakan satu biji dalam setahun. Namun pada akhirnya biji sawi itu habis dan unggas Tabirun Nasar pun mati. Setelah unggas itu mati, Allah menciptakan makhluk lain penghuni bumi, yaitu 70 laki-laki, tetapi tidak diciptakan sekaligus. Allah menciptakannya satu persatu. Apabila ada satu orang yang meninggal, maka Allah menciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berusia 70.000 tahun. Namun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Setelah 70 laki-laki itu sudah mati semua, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan jin. Allah berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang." Kemudian Allah mengutus salah satu di antara mereka, yaitu jin yang bernama Yusuf, untuk memberikan pengajaran tentang syariat agama. Namun banyak sekali jin yang mendustakan ajaran syariat. Kemudian Allah mematikan para jin tersebut. Penghuni bumi berikutnya adalah makhluk yang berpasangan. Mereka sejenis binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil beribadah selama 1.000 tahun. Lalu Allah mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1.000 tahun, ia tekun beribadah. Lalu Allah memberinya sayap dan manikan berwarna hijau. Dengan izin Allah, Azazil terbang ke langit kedua. Dia terus beribadah hingga diangkat ke langit ketujuh. Sementara di bumi juga ada penghuni dari bangsa jin bernama Jana. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya dan lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, Jana mendiami bumi selama 18.000 tahun. Namun ia menjadi kufur sehingga dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Banunal, Jana yang mendiami bumi selama 18.000 tahun. Sementara di atas langit sana iblis bernama Azazil terus beribadah dan menjadi penghulu malaikat.
Singkat cerita, Azazil minta kepada Allah untuk turun ke langit ke-6. Allah pun mengabulkan. Iblis terus minta turun hingga akhirnya tiba di bumi dan beribadah di sana. Saat iblis bernama Azazil itu betah dan terus beribadah di bumi, maka Allah memberikan pengumuman bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi bernama Adam. Iblis yang merasa sudah lama di bumi pun sedih dan hatinya dengki atas akan diciptakannya Nabi Adam. Sehingga sejak saat itu, iblis berjanji akan memusuhi anak Adam hingga sekarang. Itulah sekelumit tentang makhluk penghuni bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu pembelajaran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.